Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Dan kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami, memegang tangan kami untuk menjalani setiap musim kehidupan kami. Jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk melihat betapa besar cinta dan pertolongan Tuhan, dan kami pun dapat menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mika pasal 4. Mika pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, dan bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berjalan dalam melaksanakannya sepanjang kehidupan kita. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah pernah mendengar sebuah pernyataan bahwa adanya perang itu adalah untuk mencapai kedamaian? Jadi bangsa itu berperang supaya menemukan kedamaian di antara mereka. Jadi kedamaian itu diraih dengan cara perang. Tetapi benarkah kedamaian itu akan diraih dengan cara perang? Tidak akan ada. Tidak akan ada kedamaian yang didapat dengan cara perang. Yang namanya perang selalu menimbulkan korban. Entah korban jiwa, entah korban psikis, korban harta, dan banyak lagi yang lain. Dan itu tidak akan menimbulkan kedamaian, karena nanti akan menimbulkan dendam dari pihak yang merasa menjadi korban dan menjadi luka yang teramat sangat. Bahkan dalam beberapa video dan kasus, tentara-tentara yang pernah pergi berperang itu mengalami trauma yang berkepanjangan. Jadi karena mereka melihat begitu banyak orang yang menjadi korban dan lain-lain, mereka mengalami trauma. Ini adalah hal yang patut kita renungkan sebagai manusia. Seringkali kita mencoba melegalisasi perbuatan kita, membenarkan perbuatan kita dengan membungkusnya dengan bungkus yang indah. Kita membenarkan perang, kita membenarkan perseteruan dengan dalil bahwa kita akan mendapat perdamaian di sana, dengan pernyataan bahwa kita sedang memperjuangkan kebenaran. Tapi kebenaran yang bagaimana? Begitu yang harus diperjuangkan dengan membunuh orang lain, dengan menindas orang lain, itu kebenaran yang seperti apa? Nah, pada waktu itu Nabi Mika, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, Nabi Mika berkarya, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya sejaman dengan Yesaya, tapi dia memang berkaryanya memang di pedalaman-pedalaman. Nah, Nabi Mika menyatakan nubuat tentang hari akhir. Hari akhir ini digambarkan dengan yang pertama bahwa gunungnya Tuhan itu akan mengatasi segala gunung. Ya, waktu itu kan memang
orang memahami bahwa Tuhan itu ada di tempat yang tertinggi, maka dari itu Tuhan itu rumahnya di gunung karena paling tinggi. Ada juga yang mengatakan di langit karena yang paling tinggi. Jadi ketika dinyatakan bahwa gunung Tuhan yang paling tinggi, ya memang tempat Tuhanlah yang paling tinggi nanti akan terbukti. Dan pengajaran yang benar, jalan yang benar itu nanti pada akhirnya orang-orang akan sadar bahwa itu adalah jalannya Tuhan. Dan yang kemudian dibahas di ayat yang ketiga, keempat, dinyatakan bahwa pada akhirnya nanti orang-orang akan mengasah pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pamungkas. Dan mereka tidak akan lagi mengangkat pedangnya untuk membunuh, untuk berperang, dan mereka tidak akan bersiap-siap berperang. Pada akhirnya ketika kedamaian itu ada, maka kedamaian tidak butuh perang. Di ayat yang keempat, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Dalam terjemahan lain, dengan tidak ada yang menakut-nakuti. Berarti mereka bisa duduk di bawah pohon-pohon itu dengan tenang. Mereka yang selama ini mengangkat pedang untuk berperang, pada akhirnya di dalam kedamaian itu tidak ada perang. Jadi menjadi unik ketika orang berpikir bahwa, bukan unik ya, menjadi aneh ketika orang berpikir bahwa tujuan perang adalah kedamaian. Padahal di dalam kedamaian tidak ada yang namanya perang. Di dalam hasil yang baik tidak ada yang namanya perang, itu tidak termasuk perang di sana. Nah, ini menjadi peringatan pada saat itu. Dinyatakan di ayat yang ketiga, Tuhan akan menjadi hakim antar banyak bangsa dan menjadi wasit di antara suku-suku bangsa yang besar. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena pada waktu itu, bangsa yang besar itu selalu berkaitan dengan bangsa yang memenangkan peperangan. Dan kemudian memperluas wilayahnya, jadi menjadi bangsa yang begitu besar. Jadi kan kalau kita membaca di Alkitab kan banyak ya bagaimana Babel, Asyur, dan Mesir dan bangsa-bangsa lain itu berusaha memperluas areanya dengan cara berperang atau akhirnya menindas bangsa lain. Nah, di sini Tuhan ingin menegaskan kepada manusia melalui Nabi Mika bahwa akhirnya nanti perang itu nggak dibutuhkan karena Tuhan yang akan memutuskan sendiri antar banyak bangsa. Dan pada akhirnya itu kedamaian, mereka tidak lagi membutuhkan perang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana dalam memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, bagaimana ketika kita meyakini bahwa kita sedang di dalam jalan atau di dalam perkara yang benar dan baik, kita tidak boleh memperjuangkannya dengan cara yang salah. Untuk mencapai kedamaian, untuk mencapai kebajikan, itu tidak dilakukan dengan cara berperang atau menindas orang lain, tentu bukan. Jalannya Tuhan bukan jalan yang seperti itu, bukan dengan membunuh orang, dengan menyiksa orang, bukan. Kedamaian nanti adalah ketika semua orang itu duduk tenang tanpa rasa takut karena ada Tuhan di sampingnya. Karena Tuhan yang berfirman, orang tidak lagi merasa takut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, nubuat Mika ini dituliskan sudah ribuan tahun yang lalu, sangat jauh, sangat lama. Dan dari nubuat itu ditulis hingga sekarang masih terjadi peperangan, perseteruan, dan masih banyak lagi yang lain dengan dalil tujuan bahwa ya ini untuk kebaikan bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan kebenaran dengan cara yang baik juga. Dengan tidak membenci orang lain, dengan tidak menyakiti orang lain, menyudutkan orang lain, apalagi menindas orang lain. Untuk menekankan bahwa kita ini benar, untuk mengajak mereka untuk berjalan di jalan yang benar, bukan begitu caranya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, mungkin kita tidak bisa menghentikan peperangan yang terjadi di luar sana. Mungkin kita tidak bisa menghentikan pertikaian yang terjadi di luar sana. Tetapi setidaknya kita bisa menjadi pembawa damai dan tidak menyulut adanya peperangan. Terlebih ketika kita memasuki masa Advent, kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, maksudnya, dan mengenang kembali bagaimana Tuhan hadir di dunia, kita diajak untuk menjadi pembawa damai dengan cara minimal tidak menyulut peperangan pertikaian di antara kita semua. Dan peperangan itu tidak harus dengan angkat senjata tembak-tembak di sana. Tapi bagaimana kita bersaing, bagaimana kita bertikai dengan tidak sehat dengan dalil tujuan perdamaian atau hal-hal yang baik lainnya.
Mari bersama-sama menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian, tidak perlu berperang, apalagi menjelang pilkada, tidak perlu bersaing dan merasa diri paling baik lalu menindas dan menjatuhkan orang lain. Kita jalani semuanya dengan damai. Karena pada akhirnya di dalam kedamaian tidak ada peperangan. Mari kita berdoa. Tuhan Raja Damai, kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami manusia kedamaian yang datangnya dari Tuhan. Sehingga di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai bagi bangsa ini, membawa damai bagi dunia ini, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada. Dalam kondisi pandemi, dalam kondisi pilkada, dan berbagai macam kondisi lainnya. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan berjalan bersama dengan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua, dan mari tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, tetap taat pada aturan yang berlaku, dan selamat menjalani kehidupan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.